Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekitar kultum Ramadan sambil menunggu buka puasa bersama Habib. Insyaallah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. La ilma lana illa ma 'allamtana. Amin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Rabbana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. La taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Amin. 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 Alhamdulillah, ibu-ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat panjang umur, masih di kota suci Madinah, masih diberikan oleh Allah taufik bisa sholat berjamaah di masjid ya, bisa berzikir. Pendampingnya juga taufik, alhamdulillah. Bisa berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, kita harus sadar hari ini adalah hari terakhir kita di kota suci Madinah. Ya, nanti malam adalah tarawih terakhir kita di sini. Ya, kita sudah lalui hari-hari kita panjang dari mulai di Makkah ya. Kita sudah umroh, kita sudah tarawih di sana, sudah baru di Madinah. Banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan di dua kota suci. Kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita bersyukur, wajib kita bersyukur bahwa Allah memilih kita sebagai hamba Allah yang dipanggil ke tanah suci. Ya. Kalau kita bersyukur, insya Allah nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil lagi. Ya. Amin Allahumma. Tapi harus bersyukur. Yang kedua, kalau kita sudah bersyukur, kita jadi tamunya Allah, jadi tamunya Rasulullah. Syukur tadi jangan membuat kita jadi merasa bangga dan umongso. Ya, karena berapa banyak orang yang sudah sampai tanah suci, amal ibadahnya banyak dilakukan di sini, sudah capek, amal solehnya maksimal, tapi pulang nggak bawa pahala apa-apa. A'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena di hatinya dia ada rasa rumongso, merasa kalau saya sudah amal banyak, saya sudah masya Allah. Sombong jadi tanya Ustaz. Ya, itu harus kita lawan kalau ada perasaan seperti itu. Pulang nanti ke negara kita, ke tanah suci, ke kampung kita, ketemu saudara-saudara kita di sana, jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Jangan kita merasa amal kita lebih hebat dari mereka. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatat amal-amal kita, mengekalkan amal-amal kita menjadi amal yang baik. Jadi kita seperti manusia biasa. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah disampaikan waktu manasik oleh Habib Zainal Abidin, perbedaan orang yang bepergian biasa dengan orang yang bepergian ibadah. Kita kan perginya ini kita dari rumah niatnya mengibadah. Ya. Kalau kita pulang nanti kelihatan oleh-olehnya orang bepergian sama oleh-olehnya orang kurang ibadah itu apa? Kalau kita sekarang sudah siap oleh-oleh baju buat yang di rumah, sudah siap oleh-oleh kurma, siap oleh-oleh apa saja yang kita bawa, itu baru menunjukkan kita pulang dari bepergian. Belum menunjukkan kita pulang dari ibadah. Nah terus bagaimana caranya kalau kita pulang bawa oleh-oleh karena kita ibadah? Ya apa yang sudah kita laksanakan di sini tetap kita bawa sampai di tanah suci, sampai di tanah air, sampai di kampung kita. Ya.
kita di sini maksimal tuh, sholat kita tidak pernah tinggalkan di masjid. Nanti pulang di mana? Apa ketemu masjid sudah bye-bye gitu? Ah, saya sudah sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah cukup, tidak usah di masjid ini. Nah, berarti kita belum pulang bawa oleh-oleh betul. Ya, sholat berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah sholat di sini. Kemudian apa? Tarawehnya tetap dijaga, sholat sunnahnya tetap kita jaga. Hati kita tetap loman, tangan kita memberikan bantuan kepada siapa saja. Terus hati kita tetap merendah, ya, tetap berharap kepada Allah. Terus itu nanti yang kita bawa pulang. Itu menunjukkan kita betul-betul pulang bawa oleh-oleh kita dari perjalanan ibadah. Kemudian yang harus kita bawa pulang lagi selain ketaatan adalah akhlak. Nah, ini yang paling penting. Orang pulang umroh, pulang dari tanah suci Mekah Madinah, sampai di rumah akhlaknya berubah enggak? Apa mulutnya masih suka nyakitin tetangganya? Apa sikapnya masih suka bikin marah orang yang ketemu kita? Itu harus kita jaga. Sikap kepada keluarga, sikap kepada orang tua, sikap kepada yang lebih muda, itu harus berubah gitu. Kenapa? Karena kalau kita pulang tidak ada perubahan, ya percuma. Kita di sini cuma apa? Jalan-jalan saja, wisata religi. Nggak ada yang kita bawa pulang. Nah, tentunya kita tetap berdoa kepada Allah, berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat di sini untuk ibadah selalu di masjid, memberi kita semangat terus untuk beribadah amal soleh kita, maka kita minta sama Allah. Besok di tanah suci Allah tetapkan itu semangat. Jangan sampai rumah kendor, sampai rumah lemes, sampai rumah jauh dari masjid, jauh dari sholat berjamaah, jauh dari ngaji Al-Quran, ya. Karena Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di tanah suci sama dengan Allah yang kita sembah di desa kita. Sama. Allah yang kita sembah di tanah suci kok kita semangat, sedangkan Allah yang kita sembah di negeri kita kok kita tidak semangat. Padahal sama Tuhannya, sama yang kita sembah, sama yang kita ngadapkan wajah kita untuk. Makanya insya Allah kita pulang nanti tetap kita semangat, ya, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu masyarakat, pentingnya kita untuk selalu mau memperbaiki diri. Nah, orang itu tidak bisa memperbaiki diri kalau tidak tanpa ilmu. Di mana tempatnya cari ilmu? Di pengajian. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, pahalanya orang menuntut ilmu agama luar biasa besar, ya. Nah, kalau ada pengajian di masjid-masjid dekat rumah kita yang insya Allah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita harus sempatkan, ya. Kalau bisa seminggu 3 kali, ya hadir seminggu 3 kali. Kalau tidak bisa seminggu 2 kali. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Jangan sampai dalam 1 minggu tidak pernah ilmu, majelis ilmu. Karena dikatakan oleh para ulama, hati ini kalau 3 hari saja tidak kena ilmu agama, mati nanti Pak. Tandanya hati mati apa? Tidak senang dinasehati, ya. Kalau dengar nasihat, dengar ceramah, tidak senang hatinya, menolak, ya. Terus kalau doa, sholat, munajat, tidak pernah meneteskan air mata, itu tanda hatinya mati, keras, takut, ya. Tidak pernah neteskan air mata, tidak pernah nangis, minta sama Allah, tidak pernah nangis, tidak pernah mengingat dosa-dosanya dia, padahal dia banyak dosa, ya. Hati yang seperti itu, kalau sudah hati mati, hati keras, itu hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu melihat hati ini, hati ini. Nah, insya Allah kita pulang dari kota Madinah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima semua. Umroh kita umroh yang makbulah, ya. Dan insya Allah sedekah kita diterima oleh Allah. Sholat ibadah kita semua di sini, sholat berjamaah, sholat sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang lebih baik dari sebelum kita dulu berangkat ke tanah suci. Dan insya
insya Allah nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan kita ke tanah suci setiap tahun insya Allah dalam keadaan yang jauh lebih baik, lebih sehat, lebih mapan rezekinya, lebih nikmat hatinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengumuman, insya Allah besok pesawat kita berangkat dari